Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kamu pindah di kelas ini karena kita hari ini tidak ada listriknya. Jadi kamu dipindahkan ke kelas ini. Tadi Tatang sudah satu kelas ini kan? Sudah pilih sampah-sampah yang ada. Sebelum kita mulai, semuanya hadir? Hadir semua? Karena ini kamu kelas ini baru pertama kali saya masuk, jadi kalau saya baca nama di sini, yang tangan supaya bisa ini kenal kamu. Ya? Kita kelas 2 loh. Jadi supaya saya bisa kenal kamu. Andreas Sani, oke. Apris, Alfani Masabat, Anastasia Antoy, oke. Emilianus R. Tahib, Luisa, Ciane, Maria J. Medboke, Crescentia, Giovanni, Maria Vira, Josefa, Julianus, Cimbrianus, ya, Ludgardis, Maria Hati, Maria S. Eliu, Remigius, Wilson, Yohanes Prasetyo. Karena semuanya hadir, semua yang hadir ini sehat-sehat kok. Ada yang sakit, ada yang datang sakit. Nah, semuanya sudah makan tadi? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, mensyukuri kesehatan yang diberikan Tuhan, mari kita memulainya dengan berdoa. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelas. Nah, bisa mari pimpin kita untuk berdoa. Di depan. Semuanya bisa bangun berdiri. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga dari hari yang berlalu sampai pagi hari ini kami masih dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai dengan pelajaran kami. Kiranya Engkau mengutus roh pengetahuan agar pelajaran apa yang diberikan kepada guru kepada kami bisa berguna bagi masa depan kami. Tuhan, inilah doa-doa kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih Luisa. Silakan duduk kembali. Sebelumnya dengan Pak yang mengajar IPA kan Pak Yos. Pak Yos mengajar kamu sampai di bab yang mana? Sampai bab berapa? 3. Itu tentang apa? Tentang apa? Bab 3. Nona, ada bawa catatannya Pak Yos? Coba dicek. Sampai di mana? Oke, sampai di struktur dan fungsi tumbuhan. Hari ini kita masuk ke bab yang berikut, yaitu tentang zat aditif. Kamu semua tahu zat aditif? Sudah tahu? Belum? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang zat aditif. Sebelum kita belajar, nanti akan diberikan
soal tes itu untuk cek kamu apakah kamu sebelum belajar ini sudah bisa atau belum. Pokoknya isi saja apa yang kamu tahu, tidak usah buka buku catatan. Apa saja yang kamu tahu tinggal diisi. Kemudian nanti akhir pelajaran kita tes lagi satu kali, baru kita lihat apakah tadi awal itu selama pembelajaran kamu menyimak dengan baik atau tidak. Jadi saya akan bagi soal tes. Kamu siapkan, kamu punya poin. Langsung saja diisi di soal lembar yang diberikan. Ya. Jangan lupa tulis nama di bagian atas. Ya. Yang sudah dapat bisa ditulis nama duluan, kemudian langsung dikerjakan. Waktunya itu 5 menit, tidak lama. Silakan tulis nama di bagian atas, tulis nama di bagian atas, kemudian dijawab di bagian bawah, tulis 1, 2, 3, 4, 5. Jawab saya A, B, C, D. Karena ada pilihan ganda itu. Cepat 5 menit. Waktunya ini dari sekarang. Sudah? Ditulis di bagian bawahnya itu. 1, tulis ulang 1. Di belakang. Hanya 5 nomor saja bisa dikerjakan, Pak. Sudah? Ada yang sudah selesai? Waktunya itu sisa 2 menit lagi. Sudah dikerjakan cepat. Sudah? Cepat. Yang sudah bisa over jawaban untuk depan, cepat. Cepat sudah.
Di sana? Oke, perhatian di sini. Soal ini yang kamu kerjakan ini akan jadi nilai awal kamu. Jadi tidak apa-apa nilainya itu tidak baik, tapi setelah akhir ini kita akan melakukan soal yang sama. Baru kamu kerjakan ulang. Apakah ada perbedaan antara nilai pertama dengan nilai terakhir? Justru lebih bagus nanti nilai pertamamu jelek, nanti nilai akhirmu bagus. Jadi yang pertama itu sebagai tes awal saja, tidak perlu harus 100. Ini nanti akan diperiksa setelah pembelajaran. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang listrik, tentang zat aditif. Sudah pernah dengar apa itu zat aditif? Bisa kelihatan ini, bisa terbaca toh? Bisa. Kalau paling dekat tidak bisa baca. Bisa baca ini? Bisa. Tentang zat aditif. Nah, apa saja yang dipelajari di sini? Coba kamu perhatikan dulu gambar ini. Ini coba perhatikan, itu gambar apa? Coba diperhatikan. Yang sebelah kiri itu apa? Gambar apa? Yang kiri gambar. Terus yang sebelah kanan? Sekarang yang sebelah kiri dan kanan itu adalah gambar makanan dan minuman. Sekarang coba saya tanya dulu. Semua pernah makan ini? Semua pernah makan. Itu yang sebelah kiri itu minuman yang biasa kalau kamu di pameran atau apa ada minuman itu toh? Atau jus. Kemudian sebelahnya itu makanan yang kue-kue itu. Itu kue ada yang dari tepung, terus ada yang dari ubi. Pernah makan? Pernah. Semua pernah toh? Berarti kalau ditanya semuanya harus bisa jawab. Mana yang nama Jiane? Coba. Bagaimana rasa makanannya? Pernah makan? Mana? Pernah makan? Jawab kuat. Pernah makan? Pernah. Bagaimana rasanya? Jawab agak kuat. Tidak tahu rasanya. Bagaimana rasa makanan? Luisa, pernah makan? Pernah. Bagaimana rasa makanan? Enak. Enak sekali. Ya. Biasanya ada di mana saja makanan? Ada di Kuacang. Ada di mana? Supaya kawan yang di belakang bisa dengar. ada di pesta. Pesta. Iya. Ya. Coba siapa lagi yang temukan makanan itu di tempat lain? Di pasar. Nah sekarang coba kalian perhatikan bagaimana tampilannya. Tampilan. Atau warnanya warnanya bagaimana? Angkat tangan dulu baru jawab. Bagaimana warnanya? Warna-warni. Terus mana coba siapa yang? Coba Yohanes. Bagaimana? Bagaimana tampilannya? Menarikkah atau tidak baguskah atau bagaimana? Kuat jawabnya supaya kawan dengar. Tampilannya menarik. Nah, anak-anak yang itu tentang makanan, minuman itu kenapa sampai bisa menarik, kemudian kenapa bisa sampai rasanya enak, itu ada sesuatu yang ditambahkan. Coba kamu misalkan itu kan contoh terbuat dari tepung. Coba kalau goreng tepung tanpa taruh apa? Kira-kira sebagus itu atau tidak? Tidak. Ada warna tidak?
Tidak toh? Nah, karena itu berarti ada satu zat yang ditambahkan. Nah, zat itu yang dinamakan adalah zat aditif. Zat yang ditambahkan ke dalam berbagai jenis makanan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang itu, zat-zat apa yang ditambahkan di dalam makanan. Nah, dan kita akan lihat bagaimana manfaatnya, apakah itu merugikan kita kah atau dia membuat kita tambah untung. Nah, untuk itu kemarin saya sudah pesan kamu membawa bungkusan makanan dan minuman. Coba dikeluarkan yang sudah? Oke. Semuanya ada bawa atau ada yang tidak bawa? Siapa yang tidak bawa? Kamu bisa kenapa tidak bawa? Kemarin dapat minuman ya. Ini. Terus kenapa tidak bawa itu? Kenapa? Nah, kalau kamu sudah bawa, perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sini. Ini adalah tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, bisa kamu sambil mendengarkan. Setelah kamu membaca, nanti akan dibagi LKPD. Kamu dapat menjelaskan pengertian zat aditif. Yang kedua, setelah kamu mengerjakan itu LKPD, nanti kamu bisa dapat menyebutkan zat aditif itu jenisnya apa-apa saja. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati komposisi makanan yang pada plastik bungkusan makanan yang kamu bawa, kamu dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan kajian literatur atau membaca LKPD, kamu dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari jenis-jenis zat aditif. Yang kelima, setelah mengerjakan LKPD, kamu dapat menganalisis dampak penggunaan zat aditif. Sudah bisa mengerti ini? Bisa mengerti tujuannya? Jadi hari ini nanti kamu yang sudah bawa bungkusan itu, nanti kamu akan dibagikan LKPD secara berkelompok. Kemudian kamu menuliskan komposisi apa saja yang terdapat di dalam. Kemudian dari situ kita bisa tahu itu apa itu zat aditif. Kenapa sampai buat tadi makanan jadi menarik? Kenapa sampai kalau kita makan mie itu kita ketagihan, maunya tiap hari kita makan mie saja. Ada zat apa di dalam? Untuk itu sebelum kita masuk kelompok, ada satu gambar lagi yang mau kita tayangkan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Itu gambar apa? Ikan. Ikan apa itu? Ikan manta. Ikan manta. Coba lihat itu ikan, bentuknya ikan apa? Ikan manta kan ada banyak, ikan ibi, ada ikan. Apa lagi jenis-jenis ikan? Nanti kamu dapat sepeda sebut 5 jenis ikan. Apa? Ikan bonggong. Kalau yang digambar itu, coba kamu mau menjawab apa kamu? Wilson, itu ikan apa? Jawab. Ikan apa yang kau lihat di situ? Pernah lihat ikan itu? Sebelah Wilson nama siapa? Nama siapa? Buah. Alfani pernah lihat gambar? Tidak pernah lihat itu gambar. Buah jawabnya. Itu adalah ikan. Coba tulis. Ikan apa? Pernah lihat ikan itu? Belum pernah? Itu namanya adalah ikan tuna. Pernah makan ikan tuna? Pernah? Ada yang pernah? Coba angkat tangan yang pernah makan ikan tuna. Coba angkat tangan. Semua tidak pernah makan ikan tuna? Bisa? Tidak pernah juga? Jadi itu ikan tuna itu
tidak ada di kita punya di lautan sekitar kita ini. Jadi adanya di laut-laut tertentu, makanya kamu jarang sekali makan ikan tuna itu. Nah, bagaimana caranya sehingga semua orang bisa merasakan ikan tuna? Dibuatlah ikan kaleng seperti ini. Bisa? Coba siapa yang bisa mengajukan pertanyaan berdasarkan gambar yang ada di papan? Coba bisa buat suara. Buat. Kenapa ikan kaleng lebih tahan lama daripada ikan mentah? Kenapa ikan kaleng Lebih lebih tahan lama. tahan lama daripada ikan yang sebelah, yang segar itu? Ya. Oke. Ada yang bisa jawab? Apa Gio? Karena dimasukkan saat apa? Saat aditif. Nah, seperti apa saat aditif yang dimasukkan itu? Kamu ada yang bawa kaleng ikan tuna? Tidak bawa? Ya. Berarti kamu nanti tidak tahu saat apa. Sekarang kita lihat di bungkusan yang kamu bawa, kebanyakan bawa mie. Kita lihat kenapa mie itu dibungkus tidak rusak-rusak. Nah, saat apa itu? Untuk itu, saya akan bagi kamu dalam beberapa kelompok. Kamu perhatikan nama kelompok di sini, kemudian duduk berdasarkan kelompok ya. Oke. Kelompok 1, Luisa, Gianne, Emilianus, Andreas. Silakan duduk saling berhadapan, putar kursinya saja. Oke, kelompok 2, Maria, siapa ini? Genetti, Crescentia, Giovanni, Apres. Mana? Oke, silakan gabung. Kelompok 3, Maria Vira, Yosefa, Julianus, Jimrianus. Oke, silakan bergabung ke kelompok ini. Kelompok 4, Anastasia, Lutgardis, Wilson, Alfandi. Mana? Oke, pindah ke sini. Geser mejanya ke belakang. Angkat ya. Geser, angkat kursi. Angkat kursi. Awas kabel. Angkat itu. Ya. Agak geser ke belakang sedikit. Tidak apa-apa, geser ke belakang. Satu di sini. Kelompok berikut. Maria Hadi, Maria Esnelio, Yohanes, Remigius. Oke, langsung dibalik. Agak geser ke belakang. Oke, pas begitu. Oke, semuanya sudah mendapatkan kelompok. Coba kamu kumpulkan kamu punya plastik yang kamu sudah bawa itu. Sudah? Sudah? Semuanya ada? Coba kelompok 1 ada bawa berapa? Berapa? 5. Kelompok 2 ada bawa berapa? 4. Kamu ada bawa berapa? Kelompok ini? Berapa? Hah? 2, 4, 5. Kelompok ini? Kamu siapa yang tidak bawa? Ada 4. Kamu punya 1 kilo saya. Tambah ya, kamu punya. Oke, yang sudah perhatikan di sini. Saya akan bagi kasih kamu ini ya KPD untuk kamu kerjakan ya. Kenapa kamu kamu pernah ya? Yang ikut saya bagi kasih kamu gambar kerja. Kamu harus diperhatikan. Tulis nama kelompok. Sudah?
nama kelompoknya itu. Perhatikan di situ, pertama kamu tulis nama kelompok dulu, cepat. Nama kelompok di bagian ini. Sudah ditulis nama kelompok? Sudah. Oke. Perhatikan di situ apa yang kamu mau kerjakan. Kamu buka bagian belakangnya. Di depannya itu ada tujuan pekerjaan. Di bagian belakangnya itu yang nanti kamu kerjakan. Coba kamu diskusikan di situ. Apakah makanan? Baca pertanyaannya, kemudian didiskusikan. Kerja dengan teman. Kemudian pertama kerja dulu kegiatan 1 dulu, nanti kegiatan 2 setelah ini. Habis baru kegiatan 2. Ayo dikerjakan itu, waktunya 5 menit. Ini di bagian sini. Nah, ini masih diskusi. Masih di bagian belakang. Itu ada diskusi. Ayo kita pikirkan. Di bagian belakangnya. Ya. Kerja sama ya. Jadi di situ ada 2 lembar tadi yang saya bagikan. Satu itu bahan ajar, satu itu LKPD. Jadi kamu bisa menggunakan panduan yang di bahan ajar untuk kerja LKPD. Bisa? Silakan. Waktunya itu untuk kegiatan 1 itu kasih waktu 5 menit saja, tidak lama itu. Hanya memikirkan itu, dicatat cepat. Silakan berdiskusi itu situ. Satu yang tanya, yang lain bisa jawab. Misalnya gini, mana ini? Apakah makanan dan minuman yang dijual di sekolah di lingkungan mengandung zat aditif? Mengapa kamu menduga seperti itu? Jelaskan. Bisa? Bisa toh? Silakan dikerjakan sudah. Tidak ada di jawabannya jawabannya itu tidak langsung ada di bahan ajar itu. Tidak ada yang di bahan ajar yang saya bagi itu, tidak ada langsung dijawab di situ. Jadi kamu perlu pikirkan. Di situ kan ayo memikirkan di situ. Jadi tidak ada jawabannya langsung lurus-lurus di bahan ajar itu. Diskusi bersama. Jangan kamu masing-masing baca bahan ajarnya itu. Diskusikan. Kasih waktu 5 menit. Sudah? Kelompok 1. Ini jawab dulu yang ini. Apakah yang dijual di lingkungan sekolahmu mengandung zat aditif? Jawab di sini. Mengandung atau tidak zat aditif? Mengandung. Nah, itu kenapa kalau jawab langsung di karena? Jawab dulu pertanyaan pertama di situ. Mengapa baru jawab karena? Harus dijawab yang pertama dulu. Mana? Ini juga sama. Jangan langsung jawab karena, jawab dulu. Apakah makanan dijual di sekolah mengandung zat aditif? Ada zat aditif di makanan yang dijual di sekolah atau tidak? Ada. Jawab dulu ada, baru di sini pertanyaan 2. Mengapa? Begitu. Ya karena oke, pas.
Lanjut, jawab. Diskusi. Jangan diam-diam saja ya. Mana kamu? Kamu punya belum ini? Jawab sudah. Mana? Itu kelompok sana sudah. Ini juga sama. Jangan karena langsung karena. Ini ada dua pertanyaan di sini. Apakah baru mengapa? Mengapa ini yang karena toh? Apakah itu kamu jawab dulu? Silakan sambil berdiskusi ya, jangan kerja sendiri-sendiri. Nanti saya nilai kamu punya. Di sini ada apa? Saya nilai siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Ya, lanjut. Sudah? Tidak ada jawabannya di sini. Itu nanti baru kamu lihat. Sekarang saya tanya kamu, apakah makanan dan minuman dijual di sekolahmu mengandung zat aditif? Atau tidak? Mengandung zat aditif atau tidak? Hah? Om kuat, mengandung atau tidak? Karena apa? Itu dijawab begitu. Pertama, ya mengandung. Karena alasannya apa? Kamu bilang mengandung. Kalau tidak mengandung, ya berarti tidak mengandung zat adiktif. Alasannya apa? Kenapa kau jawab mengandung? Kalau jawab ada alasannya. Keno dalam punya ini sebetulnya. Coba Mak. Ya, betul. Masih selain ini apa? Alasan lain? Atau hanya itu saja? Ditulis dulu. Ya, cari tahu, diskusi. Jangan hanya satu alasan. Pasti ada banyak alasan. Lanjut. Ini belum, Nona. Ini jawab pertanyaan pertama dulu. Sudah? Nanti dengar instruksi untuk yang kedua. Sudah tidak? Silakan lanjut dikerjakan. Diskusi. Pertanyaan apakah makanan ini terus dia punya soal kedua Ini mengapa? Pertama, apakah mengandung? Mana jawaban? Ada makanan. Ya betul. Sekarang dua. Kenapa kamu bilang bahwa makanan itu mengandung zat aditif? Ya, Karena apa? karena dia sempat bertahun. Mana makanan apa yang kamu beli yang bisa bertahun-tahun? Ya, ini. Ya, dicatat itu. Oke. Coba yang sudah untuk yang kegiatan pertama. Mana coba angkat tangan kelompok yang sudah. Kelompok yang sudah angkat tangan. Angkat tangan yang sudah. Yang oke, kelompok 5 sudah. Kelompok 4 coba sudah. Yang pertama, kegiatan pertama. Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 sudah. Cepat, cepatnya. Tambah 2 menit. 2 menit. Kelompok 1 sudah? Oke. Sudah?
Itu belum. Dengar dulu. Nah. Oke, coba kelompok 1 sudah atau belum? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Cepat, sudah kelompok 3. Kamu sendiri yang belum ini. Kelompok ini sudah? Sudah? Sudah atau belum? Oke. Sudah? Mana coba? Kelompok 3 cepat, semua sudah ini. Alasannya apa itu? Mengandung zat-zat aditif yang karena apa? Karena apa kamu bilang ada zat aditif? Kelompok 3 secepatnya diselesaikan. Sudah? Sudah kelompok 3? Secepatnya supaya dilanjutkan yang aktivitas 2. Itu tidak disuruh kamu itu. Pikirkan saja. Tidak suruh kamu membaca ini. Coba kamu membaca. Itu belum. Kenapa? Pertanyaan pertama itu, kenapa dikatakan ada zat aditif? Sudah? Oke, kita lanjut ke aktivitas 2. Perhatikan di situ aktivitas 2. Jadi situ bagian C. Sudah? Di situ makanan yang kamu bawa, kamu perhatikan di situ bagian bungkusannya itu ada tulis bilang komposisi. Sudah? Ada tulis komposisi toh? Saya kasih contoh satu lah. Misalnya ini. Komposisi misalnya di situ ada sebut bilang gula, garam, karbohidrat. Nah, gula itu kamu tulis di sini. Gula. Kemudian jenis zat aditif itu dia termasuk. Kalau gula itu warna pemanis atau pengawet? Pemanis. Nah, kalau pemanis tulis centang di sini. Sudah? Bisa? Bisa. Centang di pertama tulis pusatnya. Satu kertas itu satu kotak. Misalnya ada 5 tulis semua di 5 ini. Kemudian tentang warna apa? Misalnya kalau gula, berarti kamu tulis itu satu. Satu makanan apa? Misalnya makanan crispy. Gula atas ini. Satu, ada gula. Bisa. Kemudian kalau centang di pemanis. Sudah? 2. Misalnya ada apa? Garam. Garam itu tujuannya untuk apa? Penyedap, pengawet, pewarna, atau penyedap. Kalau itu untuk mengerjakan ini kamu bisa ada pakai lihat di bahan ajar itu ada satu. Sudah membaca semua caranya ya? Sudah. Kamu bisa mengisinya itu dalam waktu 20 menit. Setelah itu kita presentasi. Silakan. Masing-masing itu disimpan. Tadi ada bungkusan 4 toh. Sudah. Satu. Ya, bungkusan apa?
Kamu tulis tidak semua itu merupakan syarat aditif. Misalnya begini, ada yang lain, ada yang syarat bukan syarat aditif. Contoh kayak kalau tepung bukan termasuk, jadi tidak usah ditulis. Tulis saja yang syarat aditif. Nah, sudah dibahas. Coba kelompok satu sudah mengerti cara kerja? Mengerti cara kerja? Belum mengerti? Betul, begitu sudah. Yang berikut, yang tinggal misalnya garam, kamu lihat di mana aja? Bahan garam itu termasuk apa? Pengawet. Berarti centangnya di sini. Sudah.
Apa lagi? Gula. Itu di situ apa? Gula. Itu bermanis. Berarti dia manis. Bawang putih itu apa di situ? Coba lihat. Kalau tidak ada di situ berarti dia tidak termasuk zat aditif. Bawang putih penyedap. Ada di situ? Ya. Nah, berarti di sini. Nah, kemudian ini bungkusan kedua, ini bungkusan ketiga, bungkusan keempat. Sudah? Mana coba kamu? Yang lain cari memang, tulis tangan di sini. Supaya dia tinggal isi perbaiki dia kertas yang baru. Tulis semua yang ada di situ. Tulis semua di situ. Yang penting ada di sini, jangan yang tidak ada. Nanti kamu bingung tentukan. Misalnya tepung terigu, kamu taruh itu apa? Ada garam. Sudah? Kasih ini yang lain tulis di sini. Kau tulis yang baiknya di sini. Jawab. Kamu silakan berdiskusi. Kalau ada yang susah dikerjakan, angkat tangan untuk pakai situ. Tidak usah perhatikan di sini. Sudah? Lanjut. Bawang putih untuk apa? Ada bawang putih? Ada. Nah, itu untuk apa? Penyedap. Silakan diskusi dengan kawan. Ini pada bilang dia mau. Siapa yang tidak mau? Ini dia tidak mau kelompok DK. Perempuan ini. Pak, kalau dia punya komposisi terlalu banyak, kan bisa tulis sebagian. Tulis sebagian saja. Yang penting ada di sini. Supaya bisa kamu tahu toh. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya, jangan diam-diam. Lanjut kerja sudah. Sepuluh menit lagi selesai kita presentasi.
Sudah sampai yang bungkusan keberapa kamu? Tiga. Tambah lagi. Itu ada bawa berapa? Tambah satu lagi. Tidak ada komposisi ya. Kamu punya kelompok sudah sampai bungkusan keberapa? Oke, tambah satu lah. Itu. Ini centang, lihat, centang ini tidak semua besar ini. Misalnya gula itu apa? Gula itu apa? Baca di situ. Gula. Manis. Berarti di sini. Terus dua saja, hanya dua saja. Coba kamu perhatikan di sini. Dibungkus berapa kayak gini itu? Ada berapa ini? Cuma gula dengan garam. Hanya ada gula dengan garam saja. Ya. Ditulis yang ada. Sudah semua? Salin di sini. Tulis sini. Kesimpulannya berdasarkan ini. Kamu lihat di sini. Tujuannya. Sini. Pengertian zat aditif, kemudian jenis-jenis zat aditif. Jadi kamu kesimpulan tulis begini. Zat aditif adalah ini. Zat aditif terdiri dari zat aditif alami dan zat aditif buatan, yaitu ini contohnya ini. Buat kesimpulan begitu. Di sini bisa? Sudah selesai? Cepat, sudah kamu kelompok yang paling lama. Lagi 8 menit lagi. Sekalian diisi dengan bagian yang terakhir. Itu kesimpulan. Kenapa ini Julius? Sudah Nona? Lagi berapa? Lagi berapa bungkusan yang mau diisi? Lagi 2. Cepat sudah. Kamu punya kelompok ini sudah berapa bungkusan ya? 3. Hah? 3? Tambah 1. Mana kamu punya ada berapa tadi? Oh ya. 1 orang saya. Hah? 4. Kesimpulan itu begini. Kamu perhatikan di sini. Tujuan di sini. Kamu harus bisa mendeskripsikan pengertian zat aditif. Jadi kamu tulis itu. Setelah kamu cari tahu ini apa itu zat aditif, bisa tahu. Habis itu zat aditif itu ada apa-apa saja. Ternyata ada pewarna, ada pemanis, jelaskan di situ. Bisa? Kalau yang sudah selesai data, bisa diisi kesimpulan
Habis itu baru kita baca satu kali semua. Sudah selesai data. Ya? Mana ini masing-masing buat centang toh ini. Gula ini apa? Pemanis, garam? Garam pengawet. Oh, centang juga garam punya. Itu tuh. Sumpah tulis semua. Oke. Semuanya di centang saja. Dapat Nona? Yang sudah selesai bisa isi kesimpulan itu di situ. Karena waktu kita lagi 5 menit sebelum presentasi. Jadi presentasi nanti ada 15 menit. Setelah itu 5 menit untuk doa. Nah, di situ. Misalnya setelah kamu tahu tentang apa? Oh, zat aditif itu apa? Ada jenis apa saja? Warna, pemanis, contohnya apa? Begitu. Tulis kembali, tapi dalam bentuk kata-kata. Sudah? Oke. Kalau sudah siap untuk presentasi. Tentukan satu orang untuk nanti baca. Siapa yang nanti? Baca kuat suara ya? No. Latih memang di sini. Bisa baca ini? Kau bisa baca? Suara keras, tidak? Nanti salah satu yang suaranya keras. Cepat sudah, yang lain sudah sampai kesimpulan. Coba kelompok yang sudah selesai. Mana angkat tangan? Pengertian zat aditif habis itu langsung jadi zat. Nah, zat aditif contohnya ini pemanis, contohnya gula. Apa yang pemanis di sini selain gula? Selain gula pemanis apa? Tidak ada. Contoh pengawet ada apa-apa saja. Garam, apa ini? Asam itu apa? Ini apa? Nanti begitu. Direkap, tapi tulisnya dalam bentuk kata-kata. Nah, kalau ini kan dalam centang-centang, toh. Sudah buat kesimpulan? Buat sudah. Berdasarkan ini, misalnya ini kamu kesimpulan. Oh, tinggal jawab sini. Zat aditif adalah ini. Yang termasuk zat aditif itu ada pewarna, misalnya apa? Pewarna apa ini? Laktase. Kemudian ada pemanis yaitu gula, ini sebut, maksudnya disebutkan dalam bentuk kata-kata di sini. Kalau ini kan orang hanya lihat centang-centang toh. Kalau ini kamu sebutkan dalam kata-kata. Sudah, bikin kesimpulan kerja sama dengan kawan itu. Kau jangan main sendiri di sini. Dua menit lagi untuk sampai kesimpulan selesai. 2 menit selesai supaya kita bisa presentasi. Kesimpulan yang terakhir. Kesimpulan itu kamu buat dalam bentuk kata-kata. Yang termasuk jenis pemanis adalah 1 gula, 2 apa? Mana pemanis? 2 coklat, 3. Nah, rekap begitu. Kesimpulan. Tulis di buku yang itu. Kelompok 1 sudah selesai? Cepat sudah, waktunya sisa 1 menit. Masing-masing kelompok 2 menit presentasi. Setelah itu kita ambil kesimpulan sama-sama dan bubar. Dan setelah itu suruh pulang. Jadi cepat.
Sudah? Kelompok terakhir tadi sudah toh? Oke, waktunya selesai. Mari kita lanjut ke presentasi. Tiga cepat sudah. Oke, tenang sudah, ini semua sudah selesai. Kelompok 1, silakan. Satu orang bangun berdiri dan presentasikan hasil. Yang lain tenang sudah. Jangan sibuk-sibuk sudah. Mari kasih kamu buku. Untuk apa? Langsung baca. Sudah, jangan perhatikan ini. Jangan kasih tahu orang. Oke, silakan kelompok 1. Bacakan hasil. Nanti saya baca ngomongnya ini di sini. Oke. Jelaskan dulu yang pertama itu bagian bagian pertanyaan. Ayo kita pikirkan. Baca suara di besar ya. Yang lain harap dengar sini. Dengarkan sini. Kelompok 3. Apa yang kamu diskusi apa? Perhatikan sini semua. Kamu kelompok tersebut jangan bermain. Des saja yang baca. Baca. Tidak bisa baca? Kamu baca. Baca yang ini. Baca sudah. Kelompok 2 siap sudah. Oke, Luis. Jangan ribut. Nanti kalau kamu ribut saya tunjuk kau yang baca. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Luisa Funan. Saya yang akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian pertanyaan. Hasil diskusi untuk pertanyaan ini. Hasil diskusi kami untuk pertanyaan, apakah makanan dan minuman yang dijual di sekolah atau di lingkungan sekolah mengandung zat adiktif? Ya, mengandung. Lanjut, bacakan sampai habis. Mengapa kamu menduga seperti itu? Karena jika makanan dan minuman tidak menggunakan zat adiktif, maka makanan dan minuman tidak terlihat unik dan menarik. Dan jika makanan dan minuman mengandung zat adiktif, maka makanan
makanan dan minuman akan terlihat unik dan menarik. Kelompok keempat dengar yang bisa baca. Kelompok kelima. Coba ulang. Coba kamu ulang apa yang kamu dengar. Coba ulang. Tadi Luisa baca yang kamu dengar. Ulang apa yang bisa baca ulang supaya kamu bisa ulang apa yang kau dengar. Dari situ kamu kelompok ulang. Apakah makanan dan minuman yang dijual di sekolah atau di lingkungan sekolah mengandung zat adiktif? Ya, mengandung. Mengapa kamu mengendukan seperti itu? Karena jika makanan dan minuman tidak menggunakan zat adiktif, maka makanan dan minuman tidak terlihat unik dan menarik. Dan jika makanan dan minuman mengandung zat adiktif, maka makanan dan minuman akan terlihat unik dan menarik. Kelompok itu 5 dengar. Dengar jawaban dari kelompok 1. Sama jawaban dengan kamu punya atau beda? Coba bacakan yang kamu punya. Bangun berdiri Nona. Balik ke kawan-kawan, ulang. Supaya kawan-kawan kelompok lain dengar. Apakah makanan dan minuman yang dijual di sekolah atau di lingkungan sekolahmu mengandung zat adiktif? Ya, mengandung. Karena agar mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk dan lain-lain. Oke, berarti sama toh. Itu tadi Luisa juga bilang untuk apa? Untuk apa? Terlihat unik dan menarik. Sama saja jawabannya. Coba ada kelompok lain yang jawabannya berbeda dengan kelompok 1. Oke, silakan. Unity. Balik ke kawan-kawan begitu, ya. Apakah makanan dan minuman yang dijual di sekolah atau di lingkungan sekolah mengandung zat adiktif? Ada makanan yang mengandung zat adiktif. Mengapa kamu menduga seperti itu? Karena ada makanan yang disimpan berbulan-bulan tapi tidak pernah rusak, yaitu mie. Oke, bagus sekali. Ada jawaban yang berbeda, yaitu selain makanan yang di sekolah itu, kenapa bisa terdapat zat aditif? Karena bisa dilihat selain warnanya. Silakan duduk bisa. Karena selain warnanya cantik, ternyata kalau disimpan juga bisa bertahan lama. Sekarang berikutnya kelompok yang belum tadi, kelompok 3. Silakan bacakan hasil diskusi kamu untuk tabel C, pengumpulan data. Perkenalkan nama kelompok, kemudian di situ dikasih tahu makanan apa yang itu di data tadi, kemudian jenis zatnya apa-apa saja. Bagian belakang. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kuat suaranya. Berdiri lurus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Yusuf Muhammad, biasa disapa Stefan. Lanjut. Saya mewakili kelompok 3, begitu mau menyampaikan apa? Baca itu yang hasil. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami. Oke. Baca tabel 1 apa? Crispy, Jenis makanannya? gula atau pemanis, Ya. garam. Coba ganti, Vira. Baca itu. Kuat suara. Vira. Iya. Bangun sudah cepat. Ini waktu kita supaya kamu bisa istirahat. Vira bangun sudah. Atau ini Julius, kamu kelompok salah satu. Baca sudah. Vira dari situ Vira. Jangan lama-lama bangun sudah. Saya lapor buku apa? Bangun. Bangun sudah. Vira. Bang, baca suara yang keras. Oh. Julius. Balik dari sini. Baru sudah cepat, berdiri di sini. Menghadap ke belakang.
Mari sudah. Oke, ini tak sambil kelompok ini mempersiapkan diri. Kelompok kamu bacakan hasil, baca buat. Kemudian kamu bagian kesimpulan. Habis ini pilih salah satu. Kamu salah satu harus baca itu. Oke, ini selesai. Di depan sini. Kelompok berapa? Kelompok berapa? 4. Baca kuat ya. Oke, silakan kelompok 4. Yang lain dengar sini. Kalau kamu tidak dengar, saya tanya lagi, tanya ulang kamu. Apa hasil diskusi kelompok 4? Terima kasih atas Buat suara. Terima kasih atas waktu. Jangan gigit. Bukan mulut, jangan gigit. Gigi itu jangan gigit. Oh, Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada lanjut. saya. Perkenalkan nama saya Alfandi Sobat. Saya akan mendiskusikan presentasi kami. Kuat suara. Kami akan mempresentasikan diskusi kami dalam kelompok 4. Oke. Bacakan tabelnya. Yang pertama interni, utama gula garam. Yang kedua jagung presto, bawang putih, gula utama. Yang ketiga ale-ale, gula garam, tartesnya. Yang keempat crispy, gula garam utama. Oke, itu saja. Silakan. Coba kelompok lain yang beda jenis makanannya. Tadi yang ada minuman ini siapa punya? ABM. Oke, coba kelompok kamu kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu. Oke, coba kelompok lain dengarkan. Coba kalian dengarkan komposisi dari minuman apa ini? Susu. Yang lainnya kan sama kan, mie semua. Oke, coba dibaca. Kuat suaranya ya. Ya. Langsung saja komposisi. Gula, teh melati, bunga melati, dan air. Gula termasuk apa? Betul. Dibaca itu. Gula termasuk pemanis. Yang kamu centang di situ. Lanjut. Ya. Teh melati termasuk adiktif lainnya. Terus bunga melati juga termasuk pewarna. Oke, silakan duduk kelompok. Sekarang kelompok ya silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Dia masih tunggu. Silakan kelompok 3 kamu baca. Buat suara. Kelompok 3 bang. Jangan lama-lama. Ini mau pulang. Baca kuat bang. Nah, di situ. Kuat, mulai sudah. Yang lain dengar sini. Yang pertama, gula termasuk pemanis, garam. Yang kedua, Kesimpulan yang dibaca. Kesimpulan di bawah. gula pemanis, garam pengawet. Gula pemanis, garam pengawet. Lada penyedap, gula pemanis, garam pengawet. Ragi, telur, mentega, pasta coklat, air, dan gula. Oke, silakan dulu. Adakah kelompok lain yang jangan dulu tepuk tangan dulu untuk kelompok. Coba kelompok lain yang mau menyampaikan kesimpulan yang lain. Coba kelompok terakhir 5 baca dari situ sudah. Kalau kesimpulannya tadi. Yang lain perhatikan di sini. Pengertian zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Jenis-jenis zat aditif. Zat aditif itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan sintetis. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Tepuk tangan dulu. Mari kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini.
setelah itu setelah menyimpulkan sama-sama akan ditunjuk 1 atau 2 orang untuk merefleksikan pembelajaran. Jadi apa yang didapat hari ini? Bisa toh? Oke. Coba perhatikan sini untuk kesimpulan. Oke, kesimpulannya yang pertama, setelah kamu pelajari hari ini, berarti kamu harus tahu apa itu saat aditif. Coba siapa yang sudah setelah belajar hari ini dia tahu apa pengertian saat aditif? Coba. Jangan dilihat di bahan ngajar, yang bisa tahu. Saat aditif adalah, coba Luisa. Saat aditif adalah suatu zat yang ditambah kerawan. kuat supaya kawan-kawan. Kenapa ketawa apa? Kau yang membaca saat aditif adalah. Saat aditif adalah Balik ke kawan. Berdiri dari sini. Dari sini. Balik ke kawan. Ya. Saat aditif adalah. Tadi sudah belajar itu atau belum? Terus tahu contoh saat aditif tahu contohnya apa? Tahu? Yang tadi mau kerja contohnya apa saja? contohnya untuk Kuat. contohnya untuk membuat makanan atau minuman bisa disimpan sangat lama. Itu kegunaan, ya toh? Ya, Kegunaan saat aditif salah satunya bisa apa? Kamu dengar yang ngomong tidak? Apa? Bisa apa? Bisa menyimpan makanan Dalam waktu yang lama. Contohnya apa? Saat aditif. Balik ke kawan-kawan. Contohnya apa? Coba siapa yang bisa sebut contoh? Ya bisa. Pewarna, pengawet, apa lagi? penyedap, Sabar dia lanjut, apa lagi? dan pemanis, pengawet, pewarna, dan penyerap. Oke, siapa lagi? Silakan dulu, tepuk tangan dulu. Jadi itu paling tidak hari ini kamu bisa tahu apa itu saat aditif. Saat aditif itu adalah saat yang ditambahkan pada makanan dan minuman, ya toh. Bisa membuat makanan itu jadi berwarna, bisa jadi manis, bisa jadi apa lebih awet. Gitu. Contohnya itu tadi seperti yang kamu cek di situ, ada gula, ada apa lagi? Garam, apa lagi? Asam, bawang putih, semuanya itu ada di situ di bahan ajar. Nanti kamu coba pelajari. Jadi ada yang namanya zat aditif buatan, ada yang zat aditif alami. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita masuk ke bagian yang terakhir sebelum kita pulang, yaitu refleksi. 1 orang atau 2 mewakili kelompok menyampaikan apa yang dirasa hari ini, pelajarannya bagaimana, kemudian sudah mengerti atau belum, hari ini dapat bahan apa, dapat pengetahuan apa. Silakan yang mau merefleksikan. Coba ini. Sabar, saya tunjuk. Wilson. Hari dari sini. Hari ini belajar tentang apa, kemudian apa gunanya, atau misalnya bisa toh? Oke, mari. Buat suaranya ya. Hari ini kemarin tahu apa, hari ini tidak tahu misalnya. Oke, silakan. Setelah pembelajaran ini saya dapat mengetahui tentang fungsi dan kegunaan dari zat aditif, Apa saja itu? yaitu untuk membuat makanan menjadi tahan lama dan mempercantik warna dari minuman atau makanan dan memperlezat makanan atau minuman. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk. Satu orang. Siapa lagi yang belum? Dari tadi. Gio. Atau Luisa tambah. Gio. Hari ini belajar apa yang dirasakan? Balik ke kawan. Buat suaranya. Ya. Hari ini kalian belajar tentang zat aditif.
Ya lanjut. Lanjut. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan setelah belajar hal ini? Tahu tentang makanan-makanan yang mengandung zat arifin, seperti mie yang disimpan lama tapi tidak rusak. Oke. Ada lagi? Ada Apa lagi? seperti minuman. Minuman kenapa? Tidak tahu lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Kalau karena waktu kita hanya sisa ya paling lebih 5 menit paling lama, kamu silakan mengerjakan kembali soal yang tadi dalam waktu 5 menit. Yosefa, mana Yosefa? Dikerjakan cepat ya, supaya bisa cepat. Resetia, mana Resetia? Apres. Langsung kalau yang kau tadi lingkar di situ langsung di sebelahnya, ya. Tulis jawaban di sebelahnya, jawaban baru. Giovanni, Maria Gadis, Mas Nasia. Langsung jawab, sudah begitu. Begitu. Mana Jibrian? Maria Dimitri. Bisa. Andreas. Mana kira? Buat jawaban yang baru sesudah. Cepat, waktunya 5 menit. Cepat sudah supaya kita bisa istirahat. Sudah ada yang sudah selesai? Juga sudah kalau sudah selesai. Kalau yang sudah kelompok kumpul datang sini sudah. Langsung perbaiki tempat duduknya seperti semula. Bawa dengan kamu punya yang tadi kerja LKPD itu. Kalau bahan ajarnya tidak usah. Bahan ajar kamu bawa. Nah, itu. Mari sudah.
Ikal kapiri saja nona. Bana ajar kau. Oke, sudah semua? Sudah? Mari cepat ini. Ini bawa pulang. Oke, nanti ini akan diperiksa supaya kita bisa tahu apakah hari ini kamu belajar ada perubahan atau tidak dari yang pertama ya sampai yang terakhir. Sebelum kita menutup, mari satu orang berdoa kasih kita untuk supaya kita bisa istirahat. Mari sudah bisa, silakan. Tadi Luis yang berdoa, satu lagi. Yes. Doa kuat ya Des. Di atas ini. Teman-teman yang lain silakan berdiri. Dekat sini. Oke, Des, silakan. Teman-teman yang Pak Gormar dan kita berdoa atas nama Bapak. Salam Maria. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Atas nama Bapak. Oke, terima kasih Des. Silakan. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian bisa istirahat sebentar supaya kalau ada pelajaran berikutnya